putaran. Nah, berarti kalau kita mau mencari banyak putaran, adalah N sama dengan jarak dibagi keliling. Kalau kita mau mencari keliling, artinya jarak dibagi banyak putaran. Dan ini ada hubungannya ya. Kalau kita tuliskan dalam bentuk segitiga, biasanya kita alat bantuan ya, alat bantuan itu seperti ini. Jadi di sini N, ini banyak putaran, itu adalah jarak. Jarak itu biasanya dilambangkan dengan S per K. Ini hubungan antara putaran keliling dan jarak pada lingkaran. Biasanya di soal bentuk sebuah roda, kemudian roda berputar sebanyak berapa kali, kemudian bola mengelilingi berapa kali, ya. Oh, ini sebenarnya lingkaran. Nah, ini adalah bentuk. Kemudian kita akan mencari banyaknya putaran. Ketika kita menggunakan ini ya N yang kita cari. Tapi kita bisa gunakan yang ini jarak rumusnya. Bagaimana? Jadi kita bandingkan jarak satu dengan itu warnanya. Jadi jarak satu banding dengan jarak dua. Artinya satu itu adalah roda yang pertama yang besar, kemudian dua itu adalah roda yang kecil. Jarak kan di sini dicari dari K kalikan N. Ini juga K kalikan N. Tiga satu N satu K dua K N dua. K itu keliling kanan rumusin dua I R. Nah, karena jarak satu berarti R-nya satu. Kemudian kalikan N satu. Kemudian sama ini jadi dua I R dua karena untuk roda yang kedua kalikan N dua. Dari sini kan yang kita perhatikan sama ya dua pi. Nilainya dua pi dan dua pi sama. Berarti ini kita bisa sederhanakan. Kemudian ini kan tinggal R1, N1 dan R2, N2. R1 di sini nilainya 3, berarti 3 N1. Kemudian R2 nilainya tadi perbandingannya 2, berarti 2 N2. Nah, kemudian kita saja dari sini N1 per N2 berarti sama dengan 2 per 3. Posisinya itu kita pindah. Jadi N1 terus N2-nya ke kiri, jadi 2I. Kemudian kanan kan 2 per 3-nya, kanan jadi benar. Maka N1 per N2 sama dengan 2 per 3. Atau bisa kita tulis N1 dibanding N2 itu sama dengan 2 banding 3. Seperti itu. Jadi jawabannya yang ya, untuk soal nomor satu kurang lebih seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor satu? Bukan. Jadi ini berkaitan sama hubungan itu ya, jarak, keliling, dan banyak putaran. Nomor satu bagaimana? Ada yang mau ditanya itu? Bisa itu ya, bisa like, unmute atau bisa lewat apa namanya obrolan ini juga bisa. Kalau mau tanya atau mau sesuatu, mau menyampaikan sesuatu, silakan. Biar ada interaksi gitu. Teman-teman gimana nih? Biasanya nanti kalau teman-teman sudah paham, berarti sudah gitu. Oh ya, karena ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada ya gitu. Hmm. Oke, oke, ini kita cek dulu ya. Ini. Suara saya kira-kira masih nggak ke teman-teman? Jangan-jangan saya tadi ngobrol tapi nggak masuk sudah. Oh, masuk masuk. Oke oke masuk. Oke. Aku kan nggak masuk tadi sih bilang. Kalian jelaskan tapi nggak masuk. Oh, kita main. Oke. Kira-kira ini ada yang mau ditanyakan kan nomor satu? Penting. Oke. Aman ya. Yang lain juga aman ya nomor satu. Jadi gitu ya, nanti kalau misalkan teman-teman ya, seperti biasa ya, kita ketemu kayak gini, nanti teman-teman coba dulu nomor misalkan kita bisa itu ya, nanti coba dari sini satu, kemudian bisa dijawab, kalau udah ketemu jawabannya, nanti bisa disampaikan di kolom di obrolan, obrolan, nah nanti kan kita bisa cek di situ kok, jawabannya ini, setelah itu kita jadi bisa juga disampaikan kalau misalkan saya tanya, gimana teman-teman sudah paham, nah itu bisa direspon juga, sudah kak atau belum, nanti kalau belum, apa yang bingung, bisa dijelaskan. Oke, berarti cobanya kita coba di nomor 2. Ya, bisa dicoba ya teman-teman ini nomor 2. Jadi ini emang perlu itu ya,
kita buktikan beberapa pernyataan. Jadi nanti mungkin kita agak butuh waktu lama untuk menjelaskan ini. Jadi kita ini beberapa pernyataan. Siap. Ya, silahkan dicoba yang nomor dua. Kalau sudah kita mencoba ini bisa dijawab. Obrolan juga. Teman-teman juga bisa ngajak yang lain ya, teman-teman yang lain gitu. Kita belajar bareng di sini. Yes. Kira-kira nanti ada berapa pernyataan ya di situ? Kan pilihan 0, 1, 2, 3, 4 itu menyatakan pernyataan yang betul dari satu sampai satu ada berapa? Ada yang bertanggung jawab ini? Oke, mungkin ada yang jawab ya. Masih pernyataan ya, enggak. Biasanya ada yang mau berpendapat. Oke, belum ada? Oke, langsung kita bahas aja yang nomor dua. Jadi di situ ada dua pulau berdekatan, digambarkan pada peta di samping. Dua kapal P dan Q ya, sedang bersandar di pinggir pantai. Persegi pada peta berukuran 1 cm dikali 1 cm. Yang mempresentasikan luasnya itu adalah 1 km persegi. Berapakah dari pernyataan berikut ini berdasarkan di atas sesuai ya? Yang satu skala kita ada 1 banding 1 juta. Yang kedua jarak dari T. Nah, ini kan kita harus buktikan satu-satu ya. Untuk mencari skala kita bisa bandingkan. Kalau masih ini rumusnya skala, ya ini juga berlaku sama ya di segi tiga seperti itu. Seperti di nomor satu. Jadi ini saya sengaja supaya itu nanti ini ketiganya seperti ini. Ini skala. Skala itu diperoleh dari ukuran pada peta, UP ya, dibagi ukuran sebenarnya, US. Seperti ini. Jadi, kalau kita mau mencari ini, skalanya, buktikan apakah skalanya 1 banding 1 juta, kita bisa membandingkan ukuran pada peta dengan ukuran sebenarnya. Kita tahu bahwasanya ukuran pada peta di sini adalah 1 kali 1. Sedangkan ini mempresentasikan itu artinya dia ukuran sebenarnya. 1 km persegi. Jadi kan ini sudah luas ya. Nah, maka kita udah luasnya dulu kita cari panjang sisinya. Karena ini bentuknya persegi, kalau kita tahu bahwa persegi bentuknya seperti ini, di mana luasnya itu adalah S kali S atau sisi kali sisi. Jadi kita bisa mencari sisinya, sisi sebenarnya. Di mana luas sama dengan 1 km persegi, rumusnya kan S kuadrat, sisi kali sisi sama dengan 1. Berarti S itu dicari dengan akar 1. S sama dengan 1, di sini kilometer. Kalau kita mau mencari skala atau membandingkan sisi dengan sisi, kita harus samakan dulu satuannya. Karena di ukuran pada peta adalah sentimeter, kita ubah ini menjadi sentimeter. Kalau kita ingat kembali, satuan panjang atau jarak ya, kilometer ke meter, berarti dia lebih tangga ukuran panjang, itu dia turun 5 berarti dia dikalikan 100.000. Maka 1 kali 100.000 itu 100.000 cm. Kemudian kita mencari skalanya, berarti skala, di sini skala, sama dengan jadi skala di sini adalah ukuran pada peta dibagi ukuran sebenarnya. Jadi UP dibagi US. Jadi kan UP-nya ukuran pada peta tadi ini kan 1 dan per ukuran sebenarnya sisinya adalah 100.000. Berarti 100 atau bisa kita tulis 1 banding 100.000. Berarti pernyataan satu di sini salah ya karena pernyataan satu 1 banding 1. Oke.
Kemudian kita buktikan pernyataan dua. Jarak dari kapal P ke kapal Q lebih dari 4 km. Oke, saya zoom ya di sini supaya lebih kelihatan. Kita dapat menghitung ini jaraknya. Kalau kita hubungkan P ke Q seperti ini, nah jaraknya, jarak terdekat dari P ke Q itu kan bisa kita cari dengan apa? Kalau ini seperti ini. Jadi kayak nyebrang gitu, mengambil jarak lintas. Kalau kita perhatikan, ternyata dia membentuk segitiga siku-siku. Nah, kalau membentuk segitiga siku-siku, kita bisa mencari jaraknya ini, jaraknya PQ ini dengan teorema Pythagoras. Jadi kita hitung satuannya. Ini misalkan saya kasih R ya. Jadi PQR gitu. Ini Q ke R kan ada 4 kotak ya, 4 persegi. Berarti di sini jaraknya 3 satuan atau 3 sentimeter. Ya, tadi di situ. Kemudian ini juga 3 sentimeter. Saya gambarkan ulang di bawah. Ini, ini saya zoom aja ya supaya lebih kelihatan karena layarnya kecil. Ini R, ini Q, ini P. Jadi ini tadi jaraknya 3, ini juga 3. Nah, maka kita bisa mencari PQ sama dengan, nah, karena PQ adalah jarak terpanjang, kita jumlahkan sisi-sisi yang 3. Berarti PR kuadrat ditambah RQ kuadrat. Itu sama dengan akar 3 kuadrat tambah 3 kuadrat. 3 kuadrat tambah 3 kuadrat berarti akar 9 tambah 9, 18. Kalau kita sederhanakan, akar 18. Bilangan berpangkat 2. Ya kan? Yang sebelum 18 itu kan 16 ya. Kalau akar 16 itu kan 4. Berarti kalau akar 18 artinya dia 4 koma. Jadi kita 4 koma 9. Karena kalau kita sederhanakan menjadi 2, akar 3 kan di situ. Dan akar 3 akar 2 karena akar 18 di sini. Akar 18 itu dari akar 9 kali akar 2. Ini ya. Akar 9 kita sederhanakan jadi 3 akar 2. Nah, seperti ini kan kalau kita bingung akar 2 nilainya akar 2 berapa, nah kita bisa bayangkan seperti itu tadi. Akar 18. Bilangan akar 2 yang dia itu sebelum 18 kan 16 kan ya. Kalau akar 16 karena bilangan yang lebih dari 16 4 koma. Nanti dan seterusnya. Misalkan kan akar 25 sampai akar 25 kan 5. Jadi nanti akar 28 berarti 5 koma sekian. Ya, hasilnya itu. Oke, jika kita lihat di sini, kita bandingkan sama pernyataannya ya, kita peroleh PQ itu jaraknya 4 cm sekian. Pada ini, apa namanya, pada petang. Kalau misalkan kita ubah ke kilometer, artinya 4 sekian. Nah, 4 sekian kilometer. Di sini pernyataan 2, dia jarak dari kapal P ke kapal B lebih dari 4 kilometer. Jadi pernyataan 2, jawabannya benar. Lebih dari sebenarnya saya. Tadi pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar. Karena kan di sini jaraknya diperoleh ada 4 koma sekian. Jadi pernyataan 2 benar. Oke, kemudian kita buktikan pernyataan 3. Pernyataan di sini pulau besar lebih luas daripada 4 kali pulau kecil. Nah, kalau kita perhatikan di sini, lihat aja kayak kotak-kotak di sini yang mewakili pulau kecil dan yang mewakili pulau besar. Kalau yang pulau kecil kan begini, segini aja. Yang pulau besar kan begini. Kurang lebihnya ya, kurang lebihnya kita juga seperti itu. Nah, kita lihat aja, apakah pulau kecil itu mewakili apa namanya kalau dikalikan 4, apakah ukurannya sama dengan pulau besar? Kalau kita lihat 4 di sini kan 2 kali 2, 4 ya. Apakah 4 kali 4, 16? Jadi 16 kotak untuk pulau besar. Kalau kita perhatikan tidak ya, karena di sini kan kecil banget. Pulau kecil itu kecil banget. Jadi belum bisa mewakili pulau yang besar. Artinya di sini nyatanya di sini aduh, ya lebih luas. Oh, lebih luas ya. Kalau lebih luas berarti benar. Artinya di sini kata-katanya lebih luas. Berarti di sini jawabannya benar. Nah, jadi saya kira itu mewakili 4 kalinya. Jadi di sini lebih dari. Jadi kalau lebih dari dia pernyataannya benar. Oke. Kemudian yang nomor 4 di situ jarak terdekat antara garis pantai kedua pulau kurang dari 1. Jarak terdekat kan kalau kita perhatikan di sini. Ini ke sini. Nah, saya main. Ini jaraknya kan terdekat sini. Nah, kalau kita lihat kan dia nggak ada satu kotak kan. Berarti untuk pernyataan 4 itu dia benar. Oke. Berarti di sini pernyataan yang benar adalah 2, 3, 4. Artinya ada 3 pernyataan benar untuk nomor 2 ini. Oke. Kira-kira nomor 2 ini ada yang mau ditanyakan? Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita seperti membuktikan setiap pernyataan apakah itu terbukti untuk memenuhi dari pertanyaan yang diberikan. Gitu. Saya seperti ini. Oke, gimana teman-teman? Jika ada yang mau ditanyakan silakan. Mungkin ada yang kurang jelas.
Mana nomor dua? Ya, nomor dua ada yang mau ditanyakan? Nanti ini saya share untuk hasil dan pembahasannya seperti biasa ya. Untuk recordnya nanti menunggu informasi selanjutnya. Yang penting ini untuk hasilnya nanti saya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oh, salah hitung aja. Oke. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau mau bertanya. Jadi satu nomor itu kita bisa mencakup beberapa materi ya. Seperti tadi, itu kita mencari skala, ada hubungannya dengan skala. Kemudian ada hubungannya dengan teorema Pitagoras. Kemudian ada apa lagi? Nah, seperti itu. Ya, jadi satu nomor itu bisa mencakup. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin cara penyederhanaan. Kenapa kok bisa tahu 4 koma? Gitu, misalkan. Jadi kadang kan kita bingung ya, misal itu ada tiga, kalau kita sederhanakan memang udah ketemu tiga akar dua. Nah, sedangkan pernyataan di situ kan lebih dari 4 kilo. Nah, kita nggak tahu nilai akar dua berapa. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, itu kita bisa kira-kira akar 18 itu kan lebih dari akar 16, di mana akar 16 itu adalah 4. Berarti kalau ketika akar 16 itu 4, maka akar yang nilainya lebih dari 16 pasti 4 koma. Ini nilainya besar, ya, lebih dari yang dinyatakan di sini. Dan seterusnya. Seperti itu. Oke, cukup. Yang ini saya mau ditanyakan. Ya, kalau misal belum ada yang ditanyakan, kita lanjut dulu. Nomor tiga. Nah, ini hampir sama seperti nomor dua ya. Jadi kita membuktikan beberapa pernyataan dari gambar. Ini saya zoom kalau misalkan teman-teman kelihatan gambarnya. Saya zoom. Nah, ini untuk ini soalnya. Ya kan, atau terpotong. Sama ya, ini dibuktikan juga beberapa pernyataan yang benar. Di situ ada pulau P. Kalau menghitung ukuran, itu kita kira-kira aja nggak apa-apa, lebih kurangnya. Ya, jadi kan nggak tahu tuh apa namanya kotaknya pasnya berapa. Di Zoom ada fitur Zoom kok Kak. Gimana maksudnya? Zoom ada fitur. Oh bisa bisa di Zoom sendiri gitu ya? Oke oke ya. Kalau bisa nggak apa-apa. Kalau udah bisa. Ini saya lihatkan untuk pilihan jawabannya. Mungkin teman-teman bisa Zoom. Nah, oke. Oke, coba. Ini sama seperti nomor dua tadi. Kita buktikan dulu. Terus kita bandingkan dengan skalanya. Misalkan bagus. Kalau masih ada yang bingung soalnya bisa dicepat. Nah, oke, saya kasih waktu dulu nggak apa-apa. Coba biar teman-teman bisa mencoba dulu. Nanti kiranya kayak melihat jarak, baru bisa kita gunakan seperti tadi. Apa namanya teorema Pitagoras. Kalau tidak saya itu bisa itu ada beberapa pernyataan yang benar dari dari ada belum
Terus nomor 3 ya. Oke, mungkin nanti teman-teman bisa coba yang selanjutnya. Nomor 3 kita coba dulu. Di sini Pulau P dan Q digambarkan dalam peta di atas, di samping. Persegi dalam peta peta berukuran 1 cm dan 1 cm sama ya. Kemudian titik X dan Y itu menyatakan lokasi wisata pantai. Berapakah pernyataan ini? Dan ini yang benar. Kita perhatikan dulu untuk pernyataan yang pertama. Luas Pulau P lebih besar daripada 3 kali luas Pulau Q. Berarti kita cari untuk luasnya Pulau P. Saya zoom di sini. Oke. Kita hitung dulu ini berapa ya. Kalau kita ini gambarkan ya, kotak seperti ini. Kita ambil ini aja. Simpulkan seperti ini. Lebih ya. Kita tambahin satu lagi kalau gitu. Kita tambahin satu lagi nggak apa-apa. Lebih. Nah, seperti ini. Kita hitung kotaknya. Yang atas berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini ada 12. Kemudian yang ini samping ada 1, 2, 3, 4. Ini ada 4. Kemudian kotak yang ini. Nah, ini kan lebihan ya, yang sebelah sini lebihan. Nah, ini kita lebihkan seperti ini nggak apa-apa. Jadi di sini kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini 7 kali ada 4. Kali 4. Sini. Kemudian kita cari dulu untuk luas pulau. Saya cari di sini. Luas pulau yang besar. Jadi LP gitu. LP. Ini kan bentuknya persegi. Ada dua kan, berarti kalau persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Berarti 12 kali 4 ditambah yang bawah ini ada 7 kali 4 atau 4 kali 7. Panjangnya ini. Berarti di sini 12 kali 4, 48 ditambah 28 sama dengan berapa nih? 60, 76. Oke. Luas yang pulaunya P itu adalah 76. Kemudian kita cari yang ini, yang Y, yang Q. Nah, kalau kita perhatikan ini bentuknya kan apa? Segitiga ya. Kita buat seperti ini. Kalau atas nggak apa-apa. Jadi yang bawah ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini 7 alasnya. Kemudian tingginya 1, 2, 3, 4 ya. Ini kita buat 4. Lebih nggak apa-apa. Nah, berarti kita cari untuk luas pulau yang segitiga. Ini saya buat segitiga. Luas segitiga kan setengah. Nah, kiri ya. Ya. Setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali alasnya tadi kan 7. Kali tingginya 4. Jadi kita bisa sederhanakan. Ini 1, ini 2. Berarti 2 kali 4, 7, 14. Ini ukurannya 14 cm persegi. Ini 76 cm. Kemudian di sini pernyataan ada luas pulau P lebih besar daripada 3 kali luas pulau Q. Nah, kita bisa cek bahwasanya kan luas Q kan 14. Kalau 14 kita kalikan 3. Luas Q di sini. Q itu 3 kali ya, 3 Q. Berarti 3 kali 14. Sama dengan berapa? 2, berarti 42 ya, 42. Sedangkan ini untuk P itu adalah 76. Berarti pernyataan satu di sini kan lebih besar daripada 3 kali. Berarti ini jawabannya benar ya untuk pernyataan satu. Ya kan lebih besar dari 3 kali. Seperti itu. Kemudian untuk pernyataan 2, situ luas total Pulau P dan Pulau Q kurang dari 2.500 km persegi. Nah, kita total dulu untuk luas pulaunya. Luas total, saya mau ganti kayaknya merah itu nabrak sama ini. Luas total, tinggal kita jumlahkan saja di sini 76 ditambah 14 sama dengan 890. 890 di sini cm persegi. Nah, kalau di sebenarnya kan ini kan kurang dari 2.500 km persegi. Berarti kan itu panjang atau ukuran sebenarnya. Berarti kita hitung dulu ukuran sebenarnya, luas sebenarnya. Nah, luas sebenarnya kalau ingat kita tadi ada segitiga seperti ini, di mana ini skala sama dengan UK per UP. Ukuran pada peta dibagi ukuran sebenarnya. Berarti kalau kita mau mencari ukuran sebenarnya, dicari dengan UP ukuran pada peta dibagi skala. Jadi kalau dibagi ini ya, nanti diingat aja, triknya seperti ini. Ketika ini ukuran sebenarnya itu adalah UP per S, di mana S itu nanti kan pasti 1 per. Coba ini saya substitusikan. Jadi kan 90, 1 per, nah di sini skalanya 500.000. 500.000. Berarti ini tuh sebenarnya langsung gini aja, kayak 90 kali 500.000. Jadi nanti langsung aja kalau misalkan mau cari ukuran sebenarnya, itu langsung aja untuk ukuran pada peta dikali dia perbandingan skalanya berapa? 1 banding 500, berarti langsung kali 500. Jadi di sini diperoleh 9 kali 5, 45, tinggal kita tambahin nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini ukuran luas sebenarnya. Tadi masih satuannya cm ya, cm persegi kita ubah ke kilometer. Berarti dia dibagi karena cm persegi,
Misalkan sentimeter persegi, artinya dia kan naik dibagi 100, berarti 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nolnya kebanyakan kan 6 ya, 1, 2, 3, 4, berarti di sini 0,0045 kilometer. Kalau kita perhatikan, di sini pernyataan 2, luas total itu kurang dari 2.500. Berarti jawabannya di sini gimana? Kurang dari 2.500. Benar ya, luasnya kurang dari yang ini. Kemudian jarak antara lokasi wisata X dan Y kurang dari 25 kilometer. Oke, kita perhatikan di sini. Sama seperti tadi ya, kita gunakan teorema Pitagoras. Jadi ini di sini, kita tarik gini, seperti ini, dan ini. Kita hitung. Ukurannya yang di bawah, jaraknya ada 3. Ini 1, 2, 3 kotak. Yang tingginya ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Oke, berarti di situ 3. Kita hitung lagi. Kita, ini gimana? Kita ini. Ini benar ya? Ini berarti 3, ini 1, 2, 3, 4, 5. Apa 5? Dari mana? Itu lebih itu berarti. 3, 5. Berarti kalau saya gambarkan di sini, kan? Ini 3, 5. Ini X, ini Y. Ya kan seperti ini berarti kita bisa mencari X, Y, jaraknya X, Y di sini dengan akar. Nah, karena ini adalah ini sisi tegak, berarti bisa dijumlahkan kan ya? Berarti 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sama dengan akar 9 ditambah 25. Sama dengan berapa ini? 25 tambah 9 berarti 34. Akar 34. Artinya kalau akar 34 kan mendekati mendekati berapa di situ? 6 ya. Berarti 5 koma di sini. 5 koma sekian. Kalau kita perhatikan di sini, dia jarak antara lokasi wisata X dan Y kurang dari 25 kilometer. Oh iya, ini kan tadi masih ukuran dalam peta ya. Kita habis itu ubah ke ukuran sebenarnya. Ini karena 5 koma, karena 5 koma, tadi skalanya kan 500. Berarti langsung aja jarak sebenarnya di X sama dengan itu tadi. 5 koma sekian kali 500 ribu. 500 ribu. Berarti di sini berapa? Pasti kan 25. Ini 0 ini sekian lebih karena kan 5 koma. Berarti nanti pasti hasilnya 25 sekian lebih gitu. 25 00 ditambah berapa? Ditambah. Nah, pasti kan artinya di sini kan ukurannya harusnya lebih dari 25 kilo gitu, bukan kurang dari 25 kilo. Jadi pernyataan yang tiga salah. Kemudian ini jarak terdekat dari garis pantai Pulau P ke garis pantai Pulau Q kurang dari 10 kilometer. Oke, kita perhatikan. Di sini jaraknya dari garis pantai ya. Paling dekat, oh ini paling dekat. Paling dekat ada di sini. Ini. Dia kan kurang dari 1. Nah, kurang dari 1. Berarti anggap aja itu 1. 1 kan itu masih ukuran dalam peta. Jadi kalau ukuran sebenarnya tinggal 1 dikali 500 ribu. Jadi di sini sama dengan 500 ribu sentimeter atau kalau dalam jarak sebenarnya, oh, ini harusnya 5 kilometer. Berarti pernyataan yang 4 ini, apa, jaraknya garis pantai mulai garis pantai kurang dari. Berarti kalau kurang dari jawabannya benar. Nah, seperti itu. Karena kan ini 5 kilo, jarak ini kurang dari 10 kilo. Berarti pernyataan yang 4 benar. Oke, berarti di sini kita peroleh ada 3 pernyataan benar. Oke, seperti itu. Untuk bahasa satu nomor lumayan ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari sini? Jadi memang harus teliti ya dengan kayak apa namanya pernyataan-pernyataan yang ada di situ. Kadang kan kayak, oh ini dari ini ya angka ini berarti pas. Dan kan ada kayak kalimat lebih jari, kurang jari. Oke, untuk yang nomor 3 ini kira-kira gimana? Ada yang mau ditanyakan nomor 3? Belum ada. Oke, ini pasti step berapa nih? Nah, tinggal 5. Gimana semua? Memang gini ya, kalau misalkan materinya udah model soal seperti ini memang lebih harus teliti lagi, bahasnya juga lebih dalam kan. Memang gitu. Tapi nanti ketika tes kan nggak semua kayak materinya seperti ini yang akan diacak. Jadi ya kurang lebih nanti ketemu 1 2 soal seperti ini. Jadi kita bisa mengira-ngira seperti ukurannya, kira-kira segitu. Jadi oke. Ada yang mau ditanyakan? Apa nih yang masih stay? Nggak ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut aja. Di sini nomor 4.
Ayo silakan teman-teman bisa coba nomor 4. Situ ada banyak pasien yang berkunjung di sebuah klinik kesehatan pada 5 hari kerja selama 1 minggu. Sajikan dalam diagram lingkaran di atas, di samping. Bagian daerah lingkaran besar, jadi itu kan ada yang lingkaran sebelah kiri ada Selasa, Senin, kemudian ada bagian dari lingkaran besar itu mewakili Kamis, Rabu, Jumat, gitu maksudnya. Rabu, Kamis, Jumat, gitu. Oke, jadi untuk 50 pasien berkunjung pada hari Jumat, kita buktikan pernyataan-pernyataan di bawah. Silakan teman-teman bisa coba dulu. Sudah dicoba. Jawabannya. Kita bahas bersama saja begitu. Ya. Di situ banyak pasien yang berkunjung di sebuah klinik kesehatan pada 5 hari kerja selama 1 minggu disajikan dalam diagram lingkaran itu udah ya. Kemudian yang diketahui kan pasien di hari Jumat. Berarti kita bisa mencarikan untuk banyaknya pasien di yang diagram kecil ini. Kita bisa cari. Gimana caranya? Di sini kita kalau mau mencari jumlahnya, ini Jumat. Itu kan kita tahu jumlahnya ada 50. Nah, 50 itu diperoleh dari apa? Rumusnya kan presentase, besarnya presentase dikali banyaknya jumlahnya ya, jumlahnya atau di situ kan bisa dikatakan banyaknya pasien. Berarti di situ presentasenya untuk hari Jumat 150 derajat per, karena derajat berarti per 360 derajat, X, karena ini dikalikan banyaknya ya, saya misalkan X, maka sama dengan 50. Maka dari sini X itu diperoleh dari 50 dikali, nah ini kan kita pindah ke kanan kan, jadi dibalik 360 derajat per 150 derajat. Berarti X sama dengan, ini bisa kita sederhanakan, ini 3, berarti ini 120. Berarti ada 120 pasien. Ini untuk yang diagram kecil ini. 120 itu mewakili hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Kemudian, nah, 120 itu kan mewakili yang di sini. Saya zoom. Nah, di sini, ini 120. 120. Atau ini saya misalkan hari Sabtu gitu aja ya, ini Sabtu. Misalkan aja nggak apa-apa. Jadi kita bisa mencari banyaknya hari Sabtu. Nah, di sini. Saya mau cari hari Sabtu. Caranya sama ya. Karena di situ tadi menggunakan perbandingan bentuknya persen. Nah, presentasinya menggunakan persen, berarti kita di sini menggunakan persen. Sabtu tadi ada 120. Maka untuk presentasenya hari Sabtu kita peroleh dari di sini. Kalau satu lingkaran penuh kan 100. Berarti 100 dikurangi 18 dikurangi 22. 18 tambah 22 40. Berarti untuk presentasenya hari Sabtu itu ada 60%. Maka di sini 60 per 100 X ya. Kita misalkan X sama dengan 120. Berarti X sama dengan 120 kali 100 per 6. Maka X-nya sama dengan ini. 1, 60. Ini 1, ini 2. Berarti 200. Maka untuk hari yang ini, Senin, Selasa, Sabtu, ini ada 200 pasien. Oke, kita buktikan selisih banyaknya pasien hari Senin dan Selasa kurang dari 6. Oke, kita cari dulu Senin dan Selasa. Senin di situ presentasinya 22%. Jadi kita bisa cari hari Senin. Senin diperoleh dari, kan tadi 22% ya. Berarti 22 per 100 kali banyaknya siswa. Banyaknya pasien tadi kan 200. Sama dengan ini coret disederhanakan berarti ada 44. Kemudian hari Selasa.
Selasa tadi ada 18%, berarti 18 per 100 kali 200. Maka disederhanakan ini satu, sama ini aja 2, berarti ada 36 pasien. Oke, berarti kalau kita hitung selisihnya, ya selisihnya untuk Senin dikurangi Selasa, selisih Senin dan Selasa. Berarti 44 dikurangi 36 sama dengan 8. Berarti di sini kurang dari 6, padahal jawabannya 8. Untuk pernyataan satu salah. Kemudian kita buktikan di pernyataan 2. Banyaknya pasien pada hari Selasa lebih dari banyaknya pasien pada hari Rabu. Selasa tadi kan udah ketemu. Kita cari hari Rabu ya berarti. Hari Rabu. Ya di sini aja. Saya zoom. Rabu itu di sini mewakili. Nah, karena ini presentasenya bentuknya derajat, berarti kita cari. Tinggal 360 dikurangi 90 dikurangi 150. Maka di sini diperoleh 150 tambah 90 berarti 204. Berarti 120 ya untuk hari Rabunya. Oke. Berarti Rabu di sini Rabu sama dengan 120 per 360 derajat. Nah, karena tadi kan kalau Rabu di itu lingkaran kecil ya, berarti ini dikali dengan banyaknya 120. Sama dengan ini disederhanakan, 1, ini 3, dari ini 1, ini 40. Maka hari Rabu ada 40 pasien. Kalau kita bandingkan, ya, hari Selasa lebih banyak daripada hari Rabu. Selasa kan ada 36, hari Rabu ada 40. Berarti pernyataan yang dua salah. Oke, kemudian total banyaknya pasien hari Rabu dan Kamis kurang dari 60. Nah, kita udah ketemu Rabu, berarti kita cari yang Kamis dulu. Oke, Kamis saya mau cari Kamis di sini 90 derajat ya, berarti kita menggunakan satuan derajat. Kamis sama dengan 90 derajat per 360 derajat kalikan banyaknya pasien untuk yang lingkaran kecil kan tadi 120. Jadi ini sama dengan 1, ini 4, 30. Berarti 30 pasien. Oke. Hari Rabu totalnya Rabu dan Kamis kurang dari 60. Hari Rabunya ada 40. Hari Kamisnya ada 30. 40 tambah 30, 70. Berarti untuk pernyataan yang tiga juga salah ya, tidak memenuhi. 70 kan lebih dari 60. Kemudian kita mencari rata-rata banyaknya pasien per hari. Kurang dari 36. Nah, rata-rata itu diperoleh dari mana? Oke, coba perhatikan. Ini kan sudah mewakili semua ya. Kalau kita perhatikan di lingkaran yang besar ini, jumlah 200 itu sudah mewakili secara keseluruhan untuk 5 hari ini. Jadi 200 itu tinggal kita bagikan 5. Jadi untuk rata-rata, saya garis di sini, rata-rata, ini sama dengan 200 dibagi 5. Karena kan ada 5 hari kerja. Sama dengan 4. Rata-ratanya adalah 40. Di sini rata-rata banyaknya pasien per hari kurang dari 36. Artinya di sini pernyataan 4 salah. Berarti dari 4 pernyataan ini tidak ada pernyataan yang benar. Artinya dia seperti ini. Oke, untuk nomor 4, ada yang mau ditanyakan? Nah, kita harus teliti ya dalam mengerjakan seperti ini. Adakah yang mau ditanyakan untuk nomor 4? Tidak ada yang mau ditanyakan? Cukup ya nomor 4. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan dulu. Teman-teman masih setia kan ini masih berapa sih? Masih 3. Mana ini? Masih semangat ya yang stay ini? Ya, sedangkan nomor 5 dicoba dulu. Sama ya, ini sebenarnya cara mengerjakannya dengan yang nomor 4 tadi. Jadi dicari dulu beberapa, kemudian dibuktikan pernyataan-pernyataan. Saya beri waktu dulu. Kita coba.
Ada yang udah ketemu, pokoknya ketemu mungkin yang udah buktikan untuk pernyataan satu salah. Ada yang sudah buktikan, bisa buktikan. Ada? Apa gimana? Oke, dan yang film sedikitnya ini. Mana nih? Ya, ada yang udah ketemu jawabannya masih stay ini. Oke, kalau belum ada, kita bahas ya. Kita bahas untuk yang nomor 5. Oke, dalam satu minggu, suatu perusahaan transportasi menggunakan 3 jenis BBM, yaitu solar, biosolar, dan bensin, dengan perbandingan seperti pada diagram lingkaran. Jenis bensin yang digunakan diperinci menjadi Pertalite, Premium, dan Pertamax dengan perbandingan seperti pada diagram. Total penggunaan premium dalam satu minggu ada 200 liter. Berdasarkan itu, kita buktikan pernyataan mana saja yang benar. Oke, nah kita bisa cari banyaknya seperti tadi ya. Jadi untuk satu kota ini mewakili banyaknya itu total secara keseluruhan berapa. Nah, untuk bensin itu diuraikan menjadi Pertalite, Premium, dan Pertamax yang ada di kota-kota sisi kanan itu. Kita bisa cari untuk premium dulu ya, menggunakan premium karena premium di sini yang diketahui kita bisa cari untuk banyaknya bensin. Jadi secara keseluruhan mewakili premium, Pertalite, dan Pertamax. Oke, ini premium sama dengan ada 200 liter. Kemudian untuk mencari 200 liter itu kan kita lihat presentasenya ya atau perbandingannya untuk premium dikalikan banyaknya itu secara keseluruhan ukurannya berapa. Nah, premium di situ presentasenya belum diketahui. Nah, untuk Pertalite 37,5%, Pertamax juga 37,5%. Berarti untuk kesatuan persen kan kita menggunakan 100 ya untuk fullnya. Maka 100 dikurangi 37,5 dikurangi 37,5 ada 25. Jadi 37,5 tambah 37,5 kan 75. Jadi 100 dikurangi 75 20. Artinya premium ada 25%, 25 per 100 kalikan X gitu ya untuk jumlah secara keseluruhan X itu sama dengan 200. Maka X-nya sama dengan 200 dikalikan, nah ini kayak kalinya ganti titik aja biar nggak itu sama X. Ya ini berarti dikali dengan 100 per 25. Seperti ini. Jangan dibalik. Sama dengan, maka ini bisa kita sederhanakan ya. 100 ini 1, ini 4. Berarti 200 kali 4, 800. Berarti di sini ada 800 liter bensin. Nah, setelah itu kita bisa mencari ini untuk secara keseluruhan yang lingkaran besar. Karena kan kita udah tahu bahwa bensin itu 800. Jadi kita menggunakan perbandingan bensin. Bensin sama dengan tadi kan 800. Ya, presentasenya bensin. Oh, bensin itu mewakili bentuk derajat ya. Nah, karena kalau satu putaran itu pasti 360, berarti kita cari bensin dari 360 dikurangi 105, kemudian dikurangi 135. Berarti ada 105, berarti 120 ya, berarti untuk bensinnya. Presentasenya ada 120 atau besarnya per 360 ini derajat. X sama dengan 800. Berarti X sama dengan 800 dikali 360 per 120. X-nya sama dengan ini bisa kita sederhanakan. Ini 3. Berarti 2.400 liter. Oke, berarti ini kita peroleh 2.400 liter. Kemudian kita buktikan untuk pernyataan satu. Banyaknya penggunaan solar dalam satu minggu lebih dari 800 liter. Nah, tadi kan kita udah ketemu ya untuk yang apa namanya satu minggu. Satu minggu itu berarti ada berapa? Satu minggu lebih dari 800 liter. Padahal untuk satu minggu itu penggunaan solar. Oh, solarnya. Nah, kita cari dulu solarnya berarti. 135 derajat perbandingannya ya. Untuk solar di sini berarti 135 derajat per 360. Tadi kali banyaknya ada 2.400. Sama dengan ini bisa kita sederhanakan.
Ini kemudian kita sederhanakan lagi dibagi berapa ini? Bagi 6, bagi 6 6, bagi 6 40. Sederhanakan lagi ini berarti dibagi 2 3, bagi 2 20. Kita bisa sederhanakan lagi. 3 ini bisa disederhanakan sama yang atas ya, 35. 135 bisa kan? 135. Berarti dibagi 3. 120 bagi 3 40. Berarti 45 ya. Ini 1, ini 45. Kemudian 45 kali 20 berarti 900. 900 liter. Untuk yang pernyataan satu, banyaknya penggunaan solar dalam satu minggu lebih dari 800 liter. Berarti di sini jawabannya benar. Untuk yang pernyataan satu ya. Kemudian kita buktikan yang pernyataan dua. Pernyataan dua di situ banyaknya penggunaan biosolar dalam satu minggu kurang dari 800 liter. Oke, biosolar. Berarti biosolarnya 105. Oke, langsung di sini ya, biosolar. Berarti 105 per 360 ya, kalikan 2400. Kita sederhanakan seperti yang tadi. Ini kayaknya 36 sama 240 itu bisa dibagi 12 langsung. Bagi 12 berarti ini 3 bagi 12 20. Oke. Kemudian ini bagi 3 bisa. Bagi 3 35. Ini 1. Berarti 35 kali ini 7. Oke, berarti biosolarnya dia kurang dari 800 liter. Dia benar ya. Pernyataan 2 benar. Kemudian total banyaknya penggunaan Pertalite dan Pertamax dalam satu minggu lebih dari 500. Kita cari untuk penggunaan Pertalite dan Pertamax. Mereka presentasinya sama ya untuk Pertalite dan Pertamax. Berarti kita bisa cari salah satu aja. Gimana ini? Oh, nggak cukup deh. Ya di sini aja ya. Ini saya tulis ulang dulu karena nggak cukup tempatnya. Tadi sama dengan 200 dikali 100 per 25. X-nya sama dengan 800. Oke, kita cari di sini untuk Pertalite. Ada 37,5% ya. Berarti per 100 dikalikan banyaknya ini berapa nih totalnya? Totalnya ada 800 ya. Berarti dikalikan 800. Nah, berarti di sini ini 1, ini 8. Berarti dikali 37,5 kali 8. Berapa kali gitu? 300. Oke, berarti untuk pertalite-nya ada 300. Tadi kan Pertamax juga ya presentasinya sama 37,5. Berarti tinggal dikalikan 2, 300. Kalikan 2, dia totalnya untuk seminggu lebih dari 500. Jadi betul ya, untuk tadi kan 300 tambah 300 sama dengan 600. Berarti untuk jawaban yang ini juga benar, persentasenya ini. Kemudian total BBM yang digunakan dalam satu minggu ada 2.400. Betul ya? Tadi udah kita cari, ada 2.400. Berarti di sini secara keseluruhan pernyataannya benar. Untuk yang nomor 5. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ini tinggal berapa ini pesertanya? Masih semangat ya? Masih setegis? Oke, ada yang mau ditanyakan nomor 5? Saya tunggu dulu ya nomor 5. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan nomor 5? Kita baru 5 nomor ya. Kalau ini ada 15, berarti lumayan waktu yang lama. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, bisa kita lanjutkan dulu. Tinggal 10 menit. Berapa? Nomor 6, silakan teman-teman bisa dicoba dulu. Ada yang sudah mencoba?
Ya ini orang pada gajo ini. Saya untuk yang nomor 6. Oke, kita bahas aja ya untuk yang nomor 6. Jadi sejumlah orang mengikuti upacara bendera di lapangan yang berukuran 100 meter kali 50 meter. Peserta upacara menerapkan protokol COVID-19 dengan jarak antar orang itu minimal 1 meter. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut benar? P itu menyatakan jumlah peserta upacara, sedangkan Q itu adalah jumlah ada 6.000 ya ceritanya. Kemudian kita buktikan hubungannya antara P dan Q. Oke, kita cari dulu ya P, di mana P itu menyatakan jumlah peserta upacara. Nah, kita tahu bahwasanya peserta upacara itu mereka berjarak 1 meter antar orang ya, karena dia menerapkan protokol COVID-19. Nah, di sini untuk ukuran lapangannya ada 100 meter kali 50 meter. Berarti dari sini kan mereka akan misalkan di sini ada orang, kemudian di sini ada orang, ada orang. Nah, ini kan akan hilang ya. Jaraknya akan terhilang jarak 1 meter 1 meter. Dari 100 kali 50 meter, pastikan akan termakan setengahnya. Setengahnya akan termakan. Artinya di sini mereka itu ukurannya tinggal setengahnya, setengahnya dari ukuran sebenarnya karena yang terisi itu. Jadi nanti tinggal 50 untuk banyaknya orang itu ya. Banyaknya orang sama dengan 50 ya dikali 25 ya kan karena mereka berjarak satu-satu. Nah, sama dengan 5 kali 25 125 berarti 1.250 orang yang mengikuti upacara. Kemudian di situ jumlah pesertanya ya berarti P-nya ini mewakili 1.250. Udah. Maka manakah hubungan? Jadi P, Q, sedangkan Q kan 6.000. Berarti di sini artinya P itu ya kuantitasnya lebih kecil daripada Q atau Q itu kuantitasnya lebih besar daripada P. Berarti jawabannya di sini adalah yang D. Oke. Kira-kira ada yang ditanyakan? Ini sederhana ya, tapi mungkin agak menjebak. Ada yang mau ditanyakan yang ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan dulu. Kurang 6 menit. Nanti ini terakhir ya, nomor 7. Ya, nomor 7. Seorang berjalan sepanjang satu sisi sebuah pulau berbentuk persegi dengan sisinya itu 2 kilometer. Orang tersebut menghitung keras di sekitarnya dengan jarak pandang sekitar 10 sampai 20 meter. Kera yang berhasil dia lihat sepanjang perjalanan adalah 100 ekor. Diasumsikan baginya kera per kilometer persegi sama. Berdasarkan informasi yang dia berikan, manakah hubungan kuantitas P dan Q yang benar? Oke, gimana? Dia hanya satu sisi aja ya, karena kan di situ berjalan sepanjang satu sisi. Ya. Ini yang dihitung nanti untuk satu sisi persegi saja.
ada yang udah ketemu? Belum ada? Kita bahas ya terakhir untuk yang nomor 7. Jadi di sini kan dia berjalannya di satu sisi aja ya. Di satu sisi aja di mana bentuk persegi. Itu sisinya adalah 2 kilometer. Dua ibaratkan seperti ini. Dan seorang itu hanya berjalan di satu sisi aja. Berarti untuk yang sisi sini aja misalnya gini. Berarti jaraknya dia berjalan itu kan ada 2 kilometer. Nah, di sini dia melihat keras setiap jaraknya 10 sampai 20 meter. Satunya kita samakan dulu ya supaya enak mengerjakannya. Berarti untuk 2 kilometer itu kilometer diubah ke meter maka dikalikan 1000. Jadi 2000 meter. Oke, kita hitung dulu kan jarak pandangnya kisaran antara 10 sampai 20. Berarti kita hitung dulu untuk jarak pandang yang 10. Jarak 10 meter. Berarti sama dengan sini kan 2000 jaraknya nah untuk 10 meter dikalikan 100. Berarti artinya kalau 100 itu kan secara keseluruhan kan 100. Sama dengan kita sederhanakan 10 maka 20.000. Oke. Kemudian yang jaraknya 20 20 meter. Berarti sama dengan 2000 dibagi 20 kali 100. Berarti ini 1, ini 5, maka 10.000. Maka untuk P yang menyatakan banyaknya kera di pulau tersebut itu kisaran 10.000 sampai 20.000 dengan jaraknya kan adalah 10 meter dan 20 meter. Berarti untuk kuantitas P ini kita bisa nyatakan ini P itu kurang dari 20.000 dan lebih dari 10.000. Nah, sedangkan di sini kita tahu Q itu ada 13.900. Kan dia berarti ada